Setelah mengetahui rahasia bos wanitaku, aku terkena masalah besar. Bab 897-900. Mohon dukungannya dengan cara like, komen dan subscribe serta share video ini ya guys. Agar Mimin semangat dan channel ini terus berkembang. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Arhan mengikuti Romi. Begitu memasuki ruangan pribadi, Arhan tiba-tiba mengeluarkan pistolnya. Romi buru-buru menggenggam laras pistolnya dan tampak ketakutan. Singkirkan senjatanya. Suaranya bergetar. Kak Romi, maksudmu terlalu mudah dengan satu tembakan. Lalu ingin memotong dagingnya dengan pisau dan menyiksanya sampai mati, kan? Arhan tiba-tiba sadar. Senyuman garang muncul di wajahnya dan segera meletakkan pistolnya. Apa aku bilang seperti ini? Romi menampar wajah Arhan dengan punggung tangannya dan berteriak keras. Arhan memandang Romi dengan ekspresi datar. Bertanya-tanya kenapa Romi memukulnya. Aku yang membunuhnya. Kenapa? Deon memandang Romi sambil tersenyum dan bertanya. Bagus sekali. Aku sudah memberikan perintah berulang kali. Mengatakan pada anak buahku untuk nggak melakukan kejahatan di luar, tapi mereka nggak mendengarkannya. Jangankan membuat Tuan Deon marah. Kalaupun menindas orang biasa, aku nggak akan mengampuni mereka. Romi bertepuk tangan dan berkata dengan wajah serius. Sudahlah. Jangan bertingkah seperti anak baik di sini. Aku tahu kelakuanmu. Deon menggelengkan kepalanya dan tidak bisa berkata-kata. Romi tersenyum patuh. Berjalan di belakang Deon dan memijat bahunya dengan cara yang sangat canggung. Kejadian di depannya saat ini membuat mata Ricky dan yang lainnya terbuka lebar dan terkejut setengah mati. Ini adalah Romi. Belum lama ini, Romi menyatukan dunia bawah tanah di Provinsi Hollow dan menjadi pusat perhatian. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa Romi punya semua kekuatan untuk mengambil keputusan di Provinsi Hollow. Tokoh hebat seperti ini sekarang tunduk pada Deon? Deon hanya gigolo direktur perusahaan Simparna. Kalaupun direktur perusahaan Simparna datang sendiri, tidak akan diperlakukan seperti ini juga. Jaga anak buahmu sendiri. Aku nggak akan ikut campur. Deon melirik Arhan dan berkata dengan tenang. Arhan mengerutkan kening dan tetap diam. Sikap Romi terhadap Deon membuat Arhan segera tenang. Dia bukan orang bodoh. Jika tidak, dirinya tidak akan berada di posisinya saat ini. Terima kasih, Tuan Deon. Romi menghela napas lega. Kalau begitu sekarang kami pergi sekarang agar nggak mengganggu kesenanganmu. Tunggu. Aku serahkan ketiganya padamu. Deon menunjuk ke arah Ricky. Ferdi dan Rinto lalu segera berkata. Setelah mereka selesai meminum semua anggur ini, mereka boleh pergi. Selain itu, biarkan mereka membayar anggur-anggur ini. Setelah mengatakan itu, Deon langsung pergi. Lina ragu-ragu sejenak dan mengejarnya. Dion. Deon berhenti dan kembali menatapnya dengan bingung. Ada apa? Aku minta maaf karena menyulitkanmu malam ini. Lina sedikit terengah-engah dan meminta maaf. Nggak ada kaitannya denganmu. Deon menggelengkan kepalanya. Itulah sebabnya Deon tidak mempermalukan Lina. Dia dapat melihat bahwa Lina hanyalah teman biasa Ricky dan tidak berniat menjilat Ricky. Dari awal hingga akhir, ketika Ricky dan yang lainnya berusaha mempersulit Deon, yang Lina lakukan hanyalah tetap diam. Di matanya, Deon hanyalah orang biasa. Sejak SMP, Lina selalu sombong, jadi wajar saja Lina tidak membelanya. Namun sekarang, di mata Lina, Deon begitu bersinar sehingga tidak bisa lagi mengabaikannya. Lina bahkan ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk mengenal Deon. Apapun yang terjadi, aku harus minta maaf padamu atas apa yang terjadi malam ini. Jadi, bisakah kamu memberiku kesempatan untuk mentraktirmu makan? Lina bertanya dengan gugup. Di ruangan pribadi, Romi menepuk bahu Arhan. Aku serahkan ketiganya padamu. Tapi ada satu hal. Jangan membuat masalah. Tuan Deon hanya mengatakan agar mereka menghabiskan anggur di sini. Lakukan hal ini dengan baik. Jangan sampai mengecewakannya.
Aku akan menunggumu di luar. Romi berkata dengan suara yang keras. Arhan menarik napas dalam-dalam dan mengangguk dengan ekspresi galak. Arhan tidak bisa berbuat apa-apa terhadap pembunuh sebenarnya. Jadi hanya bisa melampiaskan amarahnya pada ketiga orang tersebut. Saat ini Arhan menuangkan anggur. Cara menuangkan anggurnya juga akan membawa dampaknya sangat besar. Tahan mereka! Arhan teriak dengan marah. Wajah Ricky menjadi pucat dan seluruh tubuhnya gemetar. Jangan! Jangan! Pembunuh putramu bukan aku. Aku nggak bersalah. Ricky teriak dengan keras. Namun, dia masih dipegang erat oleh anak buah Arhan. Kalian jangan menyentuhku. Aku teman sekelas Deon. Ricky berteriak lagi. Raut wajah Arhan menjadi semakin suram. Plak! Dia memecahkan botol anggur dan botol itu menjadi sangat tajam. Arhan membuka mulut Ricky dan memasukkan botol anggur ke dalam mulutnya. Pecahan kaca yang tajam menusuk Ricky hingga mulutnya penuh darah. Tahan yang lainnya juga. Arhan memberi perintah dan anak buahnya segera mematuhinya. Mulut ketiga orang itu berlumuran darah dan mereka berteriak kesakitan. Arhan membuka botol anggur dan menuangkannya ke mulut mereka melalui corong. Anggur bercampur darah membuat mereka bertiga bergoyang dan wajah mereka menjadi semakin pucat. Pada akhirnya, ketika seteguk anggur dituangkan, mereka bertiga mengeluarkan setidaknya 3 suap darah. Mereka bertiga sudah lama kehilangan kesadaran. Namun, mulut mereka terbuka karena botol anggur dan tidak bisa ditutup. Kak Arhan, kalau minum lagi, mereka akan mati. Anak buah Arhan berbisik pada Arhan. Kamu nggak dengar apa yang dikatakan Tuan Deon? Terus paksa mereka minum. Arhan menggertakkan gigi dan berkata, melampiaskan semua kebenciannya terhadap Deon pada mereka bertiga. Dia berbalik dan keluar dari kamar pribadi. Romi sedang menunggunya di luar pintu ruangan pribadi. Ketika melihat Arhan, Romi memberinya sebatang rokok. Han, sudah berapa tahun kamu mengikutiku? Romi mengembuskan kepulan asap dengan ekspresi serius di wajahnya. Kak Romi, aku mengikutimu setelah aku keluar SMA. Sudah lebih dari 20 tahun. Arhan menyalakan rokoknya dan berkata dengan suara yang keras. Dalam beberapa tahun ini, kita sudah melalui kesulitan dan kemiskinan. Tapi dalam perjalanannya, aku nggak pernah meninggalkan satupun dari kita. Kan? Apa yang aku dapatkan, kalian juga akan mendapatkannya. Romi menatap Arhan dan berkata. Arhan memandangnya dan mengangguk dengan tenang. Ya, dalam hal berbagai dengan saudara, Kak Romi membuat semua orang bangga. Romi menghela napas dan melembutkan nadanya. Han, kamu harus memahamiku tentang masalah hari ini. Apa kamu ingat bahwa aku sudah memberitahumu bahwa kita ada di sini hari ini berkat seseorang? Tuan Deon adalah orangnya. Omong-omong, kamu masih berhutang nyawa padanya. Terakhir kali, kita hampir mati. Kamu bersembunyi di selokan. Dalam 2 hari, kamu akan mati kelaparan di selokan. Tuan Deon inilah yang memindahkan tenaga kerja dari Provinsi Sino dan mengizinkan aku merebut kembali Cielo, bahkan menyatukan seluruh dunia bawah tanah di Provinsi Hollow. Adi, betapapun besarnya kebencian yang ada, kamu harus menanggungnya, mengerti? Setelah mendengar kata-kata ini, mata Arhan melotot. Beberapa saat berikutnya, Arhan berkeringat banyak. Jadi, bukankah dia baru saja melewati gerbang neraka? Tamparan Romi menyelamatkan nyawanya. Lagi pula, menurut pemahamanku tentang Tuan Deon, tentu saja anakmu melakukan kesalahan hingga Tuan Deon membunuhnya. Kamu bisa cek kamera CCTV. Kalaupun kamu kehilangan nyawamu, aku akan menemanimu mencari Tuan Deon untuk mendapatkan penjelasan. Romi berkata dengan suara yang keras. Arhan menundukkan kepalanya. Bagaimana mungkin dirinya tidak mengetahui kelakuan putranya sendiri? Akhir-akhir ini, Arhan selalu mengingatkannya setiap hari, agar bisa bersikap lebih tenang. Kak Romi, aku mengerti maksudmu. Jangan khawatir. Susah sekali mendapatkan kehidupan kita seperti ini.
Aku nggak akan melakukan apapun di belakangmu. Hanya seorang anak saja. Aku masih mampu. Aku akan berencana punya anak lagi. Arhan menarik napas panjang. Sebelumnya Arhan masih belum menerima keadaan dan bahkan punya ide untuk mencari peluang untuk membalas dendam. Maka sekarang setelah berbicara dengan Romi, Arhan telah sepenuhnya menerima kenyataan. Baguslah kalau kamu berpikir seperti ini. Romi juga menghela napas lega. Jika bukan karena kata-kata Arhan barusan, Romi pasti akan menghancurkan persahabatannya selama 2 tahun dan membunuh Arhan sepenuhnya. Saat ini, Deon dan Lina datang ke restoran barat kelas atas. Setelah memesan, Lina duduk di hadapan Deon dan menatapnya lama. Kenapa? Apa ada sesuatu yang kotor di wajahku? Deon mengangkat alisnya dan bertanya, apa yang terjadi padamu selama beberapa tahun ini? Kenapa kamu berubah banyak? Lina bertanya dengan bingung dan sedikit kagum. Bukan apa-apa, hanya hal sepele saja. Deon tidak ingin bicara lebih banyak. Dia dan Lina tidak berada di dunia yang sama. Ketika masih SMP, Deon tidak bisa mencapai dunia atasan Lina. Namun sekarang, Lina juga tidak dapat mencapai levelnya saat ini. Ceritakan padaku, aku cukup penasaran. Lina tidak puas dengan jawaban Deon, jadi segera meliriknya dengan tatapan menawan. Penasaran terhadap seorang pria adalah hal yang berbahaya. Deon tersenyum dan berkata, tergantung siapa orangnya, tapi aku bersedia melakukannya padamu. Wajah cantik Lina memerah. Meski hari ini hanyalah reuni setelah sekian lama berpisah, keduanya tak pernah berinteraksi apapun kecuali mereka adalah teman sekelas semasa SMP. Namun, kekuatan Deon membuatnya terpesona. Semua wanita memiliki hati yang kuat. Benarkah? Tapi kurasa kamu nggak mengenalku. Deon menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tenang. Kali ini, pelayan membawakan makanan yang dipesan mereka berdua. Melihat pisau dan garpu di piring, Deon mengambilnya dengan rasa jijik. Tolong beri aku sepasang sumpit. Terima kasih. Katanya pada pelayan. Pelayan itu tertegun sejenak dan mengangguk dengan canggung. Ada pasangan yang duduk di meja di sebelah mereka. Setelah mendengar perkataan Deon, pria itu tertawa terbahak-bahak. Makan steak dengan sumpit? Benar-benar unik. Pria itu tersenyum dan mengejek. Deon, kita berada di restoran barat. Steak harus dimakan dengan pisau dan garpu. Lina mengingatkan Deon dengan suara yang lirih. Lina tampak agak malu dan canggung. Siapa bilang nggak bisa makan steak dengan sumpit? Deon sangat tegas. Bukannya Deon tidak tahu kalau di restoran barat, steak dimakan dengan pisau dan garpu. Namun, uang tidak bisa membeli kebahagiaannya. Deon bisa makan apapun yang disukai. Kenapa harus peduli dengan pendapat orang lain? Siapa yang bilang? Kalau kamu bertanya kepada siapapun di sini, mereka akan memberikan jawaban yang sama. Dasar Kampungan. Makan steak dengan sumpit. Lucu sekali. Banyak sekali orang asing di sini. Jangan biarkan orang lain berpikir bahwa negara ini dipenuhi orang-orang kampungan sepertimu. Pria itu mencibir dan berkata dengan sinis. Lalu kenapa? Negara naga kita sudah menggunakan sumpit selama ribuan tahun. Makanan barat baru ada selama beberapa tahun. Baru saja makan makanan asing. Langsung lupa nenek moyang sendiri. Orang seperti itu baru orang yang gak berpendidikan. Deon memandangnya dengan jijik dan berkata, Deon, ini restoran barat. Kita harus menghormati budaya orang lain. Kamu lihat, mereka semua menuding kita. Lina sedikit mengerutkan kening dan membujuk Deon lagi. Ini negara Lordia. Lagi pula, pelanggan adalah raja. Bukankah aku punya hak untuk memilih peralatan makan apa yang akan digunakan? Deon terkekeh dan bertanya. Selain itu, aku dengar bahwa koki di sini adalah ahli memasak yang terkenal, juga punya temperamen yang sangat aneh. Setiap tamu yang gak mau mengikuti aturan makannya akan diusir dari restoran olehnya. Begitu Lina selesai berbicara, pelayan mendatangi mereka dengan membawa sumpit.
Di belakang pelayan itu ada seorang pria asing parubaya yang mengenakan seragam koki. Siapa yang butuh sumpit? Dialek negara Lordia pria asing parubaya itu agak timpang, tapi masih bisa dimengerti. Aku yang mau. Deon menebak bahwa ini mungkin koki yang disebutkan Lina. Saat ini, raut wajah koki itu terlihat dingin. Kamu ingin menggunakan sumpit untuk apa? Koki itu bertanya lagi. Tentu saja, untuk makan steak. Deon mengangkat bahunya dan menjawab. Wajah koki itu berkedut, menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan amarahnya. Tuan, makan steak dengan sumpit adalah penghinaan terhadap steak. Memalukan sekali. Aku harap kamu menghentikan perilaku ini. Kalau enggak, aku akan mengusirmu dari restoran. Koki itu berkata dengan suara yang keras. Maaf, temanku kurang memahami aturannya. Kita akan segera memperbaikinya. Lina buru-buru berkata dalam bahasa Inggris yang fasih. Saat SMA, Lina bersekolah di luar negeri dan memiliki aksen lodok yang otentik. Nyonya, bahasa Inggrismu luar biasa. Kamu wanita cantik dan baik hati. Tapi menurutku kamu mungkin perlu sedikit membuka mata. Pria kampungan seperti itu nggak pantas untukmu. Koki juga berbicara dengan Lina dalam bahasa Inggris. Para tamu di sekitarnya terkekeh, memandang Deon dengan tatapan mata mengejek. Mungkin manusia primitif ini tidak akan mengerti tentang perkataan Koki ini. Kan? Sebagai seorang koki, berbicara dan meremehkan tamu di depan atau di belakang merupakan pelanggaran etika profesional. Oleh karena itu, aku akan menyuruh restoran ini memecatmu. Selain itu, sumpit negara Lordia mengandung konotasi budaya yang kaya. Menurutku, kamu yang menggunakan pisau dan garpu untuk makan lebih seperti orang barbar, lebih sejalan dengan negara kalian yang berumur pendek dan hanya bisa menjajah negara lain. Sudut bibir Deon terangkat dan membalas tanpa ampun. Deon juga mengucapkan kata-kata ini dalam bahasa Inggris. Kedengarannya seperti seorang ksatria yang mulia. Semua orang terkejut. Raut wajah koki itu terlihat dingin. Koki itu mendengus dengan sikap yang dingin. Ini wilayahku. Ikuti aturanku atau keluar dari restoran.